Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dapat menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Armstrigina, Notar 2002050. Kelas MTJ 1.7, Kampus PTDI STTD. Izin memaparkan materi terkait biaya operasi kendaraan atau BOK. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai biaya penyusutan atau BP dan biaya perawatan atau PP. Di sini saya selaku pembuat dan dosen pengampu. Di sini ada Ibu Rika Marlia, SPD MMR. Biaya operasi kendaraan atau BOK itu dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya tetap atau standing cost. Biaya tetap adalah biaya yang dalam pengeluarannya tetap tanpa tergantung pada volume produksi yang terjadi. Kemudian biaya tidak tetap atau running cost, yaitu biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Biaya tetap atau standing cost itu ada 5, yaitu biaya modal kendaraan atau BM, biaya penyusutan atau BP, biaya perizinan dan administrasi atau BPA, serta yang terakhir biaya asuransi atau BA. Kemudian biaya tidak tetap atau running cost itu ada 5, yaitu biaya bahan bakar BBM, biaya pemakaian ban PB, biaya perawatan PP, biaya pendapatan supir PS, dan biaya retribusi terminal atau BR. Di sini definisi dari biaya penyusutan atau BP yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan nilai kendaraan karena berkurangnya umur ekonomi. Biaya depresiasi dapat diperlakukan sebagai komponen dari biaya tetap jika masa pakai kendaraan dihitung berdasarkan waktu. Untuk menghitung biaya depresiasi, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan harga kendaraan. Definisi menurut para ahli. Jadi yang pertama menurut PSAK nomor 17, penyusutan adalah alokasi jumlah aset yang dapat disusutkan selama estimasi masa pemanfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi didebit secara langsung atau tidak langsung dari laporan laba rugi. Menurut Dwi Martani pada tahun 2012, penyusutan adalah metode mengalokasi biaya perolehan aset tetap untuk secara sistematis mengurangi nilai aset selama masa manfaat aset. Kemudian menurut Hong Ren et al. Pada tahun 1997, penyusutan adalah alokasi biaya aset tetap untuk biaya selama periode waktu tertentu. Menurut Sokren et al. Pada tahun 2005, penyusutan adalah sistematis dari biaya perolehan aset selama periode yang berbeda yang mendapat manfaat dari penggunaan aset. Dan yang terakhir ada menurut Harry MSI pada tahun 2011, penyusutan adalah distribusi periodik dan sistematis dari biaya suatu aset selama periode yang berbeda yang mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada biaya perolehan, biaya akuisisi atau total biaya modal adalah faktor utama dalam menentukan penyusutan. Biaya penyusutan dihitung berdasarkan total biaya suatu aset yang harus dikeluarkan sebelum aset siap digunakan. Yang kedua ada perkiraan umur ekonomis aktiva. Faktor berikutnya yang perlu dipertimbangkan ketika menghitung biaya penyusutan adalah umur ekonomi suatu aset. Biaya penyusutan kecil dibebankan untuk aset dengan masa manfaat lebih lama dan sebaliknya. Usia ekonomi ini dapat dinyatakan sebagai jumlah unit yang diproduksi atau produksi seperti minggu, bulan, atau tahun. Kemudian yang terakhir ada perkiraan nilai residu aset. Nilai residu aset atau nilai residu adalah nilai yang dapat direalisasikan jika aset dijual atau tidak lagi digunakan pada akhir estimasi masa manfaat. Jika perusahaan menggunakan aset ini sampai menjadi usang dan tidak lagi menawarkan keuntungan, dapat diasumsikan bahwa aset tersebut tidak lagi memiliki nilai residu atau nilai sisa lagi. Nah, kemudian ada cara menghitung. Ada cara menghitung yang pertama, yaitu melalui metode garis lurus atau straight line method. Biaya penyusutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. D sama dengan P min L per M. Jadi di sini D adalah penyusutan per tahun, P harga kendaraan baru, L adalah nilai sisa kendaraan, N adalah umur ekonomis. Kemudian melalui metode saldo menurun ganda atau double deck cleaning balance method, biaya penyusutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. D sama dengan P per M dikali 2, di mana hal tersebut sama seperti keterangannya sama seperti metode sebelumnya. Kemudian ada metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method.
Ini biaya penyusutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. D sama dengan P min L per N dikali N per N plus N min 1 plus N min 1 plus N selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah metode unit produksi atau unit of production method, yang mana biaya penyusutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. D sama dengan P min L per U per C. Di sini U adalah pemakaian dan C adalah kapasitas maksimal. Nah, contoh yang pertama adalah memakai metode garis lurus atau straight line method. Yang pertama, nilai sisa kendaraan bekas L sama dengan 20% dari harga kendaraan baru. Yang mana harga kendaraan baru dalam contoh soal ini adalah 230 juta. Jadi nilai sisa kendaraan bekas atau L itu 20% dari 230 juta sama dengan 46 juta. Umur nilai ekonomis kendaraan ini ada 7 tahun. Jadi ketika kita masukkan ke dalam rumus, yang mana D sama dengan nilai kendaraan baru, harga kendaraan baru dikurangi nilai sisa kendaraan bekas per N sama dengan 26.285.714 rupiah per tahun. Nilai penyusutan kendaraan di sini adalah 387.426 per kilometer. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu memakai metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Ini PT Tata Boga membeli mesin untuk keperluan operasional perusahaan dengan harga 300 juta rupiah pada tanggal 20 Agustus 2005. Mesin tersebut diperkirakan tidak memiliki nilai residu pada akhir masa pemakaiannya. Mesin bisa beroperasi selama 8 tahun, jadi berapakah biaya penyusutan setiap tahun dari mesin tersebut? Yang pertama, untuk D1 atau pada tahun pertama, itu penyusutannya berarti 300 juta per N atau per N, yaitu 8 dikali 2, sama dengan 75 juta. Kemudian untuk tahun berikutnya atau D2, itu 300 juta dikurangi D1 yang tadi per N dikali 2 sama dengan 56.250.000 rupiah. Kemudian di sini ada definisi biaya perawatan atau PP. Biaya perawatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian suku cadang. Menurut para ahli, menurut Barry Render dan J. Shazer pada tahun 2001 menyatakan bahwa biaya pemeliharaan adalah biaya yang meliputi segala aktivitas yang terlibat dalam penjagaan peralatan sistem dalam aturan kerja. Untuk itu harus diusahakan seminimal mungkin agar lebih memadai. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada umur dan kondisi kendaraan. Jadi pada umumnya biaya perawatan akan meningkat dengan cepat setelah 1 tahun kendaraan digunakan. Dan pada puncaknya biaya perawatan terbesar pada saat kendaraan turun mesin, sekitar 2 tahun atau lebih. Yang kedua ada kondisi permukaan jalan. Jadi kendaraan yang dioperasikan pada jalan kerikil atau yang permukaan kasar, maka biaya perawatan kendaraannya semakin besar pula dibanding dengan jalan yang permukaannya besar. Kemudian yang terakhir ada kecepatan kendaraan. Jadi dengan memperhatikan salah satu suku cadang seperti kanvas rem, maka dapat ditunjukkan bahwa kecepatan kendaraan yang tinggi akan mempercepat pemakaiannya. Tapi suku cadang ini merupakan pengeluaran kecil dari biaya perawatan kendaraan dan ini berlaku untuk kendaraan-kendaraan tertentu saja. Kemudian di sini ada contoh dan cara hitung. Jadi yang pertama, sistem pemeliharaan mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama ada pemeliharaan rutin harian. Jadi pemeliharaan rutin harian ini merupakan kegiatan yang sifatnya sederhana dan mendasar dari perawatan kendaraan, tapi penting untuk dilakukan secara rutin. Yang pertama ada pencucian kendaraan. Biaya pencucian kendaraan harian per tahun itu ada 10.000 dikali 307 sama dengan 3.070.000 per tahun. Biaya pencucian harian 45.249 per kilo. Biaya pencucian berkala per tahun ada 35.000 dikali 12 bulan sama dengan 420.000 per tahun. Kemudian ada biaya pencucian berkala yaitu 6.160 rupiah per kilometer. Jadi total biaya pencucian kendaraan adalah 45.249 ditambah 6.190 rupiah sama dengan 51.439 per kilometer. Kemudian ada servis kecil. Di sini ada jarak tempuh 1 kali servis kecil itu ada 5.000 km. Waktu servis kecil per tahun ada 14 kali. Biaya 1 kali servis kecil adalah 75.000. Di sini ada biaya tabel
ada tabel biaya servis kecil bus kecil, yaitu yang pertama itemnya oli mesin, oli gardan, oli transmisi, minyak rem, dan gemuk itu jika di total ongkos kerjanya adalah 75.000 dan total biayanya ada Rp326.750. Ini berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun 2001. Jadi, biaya servis kecil untuk bus kecil adalah biaya servis kecil per tahun, yaitu 326.750 dikali 14, yaitu 4.574.500, dan biaya servis kecil per kilonya adalah 67.424 per kilometer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.